Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ikutlah aku, kata Yesus. Tuhan, kami telah mengikuti Engkau. Dan kami tidak bisa melepaskan Engkau dalam hidup kami. Bantu kami ya Tuhan. Semoga keikutsertaan kami semakin memperdalam relasi kami dengan-Mu. Semakin dalam, semakin dalam. Takkan terputuskan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, menarik bahwa Yesus memilih orang yang dianggap berdosa. Ya, orang Lewi, pemungut cukai. Dan bahkan lebih daripada itu, dia menjadi penulis Injil Matius. Sungguh luar biasa bagaimana engkau menjadikan orang yang dianggap berdosa oleh orang lain, oleh umat, oleh siapapun. Tapi kau panggil, kau mengerti hati kami, kau menyelami hati kami, kau tak membiarkan orang ya, untuk tidak diselamatkan. Ikutlah aku, kata Yesus. Dan Matius melakukan itu. Itu juga suatu yang mengagumkan bagaimana Matius Levi langsung mengikuti Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang baik, tapi orang berdosa. Jawaban Matius Levi ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa, karena tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk menjawab ya kepada kehendak Tuhan. Di mana dia sudah berada dalam situasi yang menyenangkan, kekayaan, harta sebagai pemungut cukai, bukan yang gampang. Untuk melepaskan begitu saja dorongan-dorongan yang tidak menarik, yang dorongan-dorongan yang harus ditinggalkan, keluar dari kesenangan dan kenikmatan. Dan itu sesuatu yang karya Tuhan yang luar biasa, yang harus kita sadari sebagai orang yang nampaknya sederhana dalam kitab suci, tapi bagaimana melepaskan dan meninggalkan sesuatu yang menyenangkan, yang mengenakan, dan mengikuti Yesus. Saya ingat akan beberapa kisah dari seorang banker, ya, punya segala-galanya, kenikmatan, kesenangan. Tapi harus ditinggalkan, akhirnya dia menjadi seorang imam. Dan bukan gampang, bahkan dia sekarang menjadi seorang eksorsis. Luar biasa. Bagaimana Tuhan itu membentuk kita, membentuk manusia untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena Kristus. Semoga kita belajar terus-menerus untuk bertobat. Keluar dari zona nyaman kita. Keluar dari kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan duniawi untuk melepaskan. Karena tahu semua itu pada akhirnya tidak akan kita bawa. Gampang bicara bahwa kita akan melepaskan itu. Tidak akan kita bawa. Tapi de facto untuk lepas bebas terhadap sesuatu yang harus kita lepaskan. Bukannya gampang. Kita bisa melihat pengalaman dari Abraham. Dari Ur-Kasdim. Dia harus berangkat untuk berjalan. Dan kita bisa melihat proses perjalanan Abraham itu. Yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan orang dalam zona-zona nyaman, dalam kenikmatan, kesenangan. Dalam perjalanan juga dia tidak tahu apa yang harus terjadi, bagaimana dia harus melepaskan. Dan sekarang ya menjelang usia tuanya dia harus mencari istri bagi anaknya Ishak. Itu semua suatu proses yang tidak mudah dan tidak gampang. Semoga kita semua berani melepaskan, belajar lepas bebas terhadap sesuatu yang menyenangkan. Mungkin belajar melepaskan apa yang menyenangkan. Dari satu tulisan yang dikatakan oleh seorang pengarang, Michael Catley, bagaimana caranya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Lagi menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu dengan menyerahkan consecration to Mary. Dengan caranya mempersembahkan diriku kepada Maria. Dan Maria akan membantu kita untuk melepaskan akhirnya segala sesuatu. Jadi bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan menyerahkan diri kita pada Bunda Maria, dan Bunda Maria akan menolong kita, membantu kita untuk akhirnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Saudara, semoga pengalaman kita akan karunia Tuhan ini membuat kita berani melepaskan apa yang menjadi kesenangan, kenikmatan. Ya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah seorang seperti Romo Don Calloway, dia seorang preman, dilepaskan segala sesuatu dan bukan gampang. Seorang Libanon yang juga melepaskan hartanya dengan 5 bank yang dia punyai untuk bersatu kembali dengan istrinya dan untuk kembali kepada Yesus. Sekali lagi, karya Tuhan tidak mustahil, ya, karena tahu bahwa Tuhan itu mengatasi segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.